Shalom, sobat pecinta kebenaran. Selamat datang di channel Suara Kebenaran. Berjumpa dengan saya, Andre Kurniawan. Saya sungguh bersukacita bahwa kita bisa bersama-sama belajar tentang kebenaran. Kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang menarik, yaitu mengenal kebenaran sejati. Oke, sobat semua, silahkan nanti subscribe agar kita bisa terus dalam kebersamaan dan Anda bisa mendapat notifikasi setiap kali saya mengupload video baru. Klik tombol like jika sobat kebenaran semua mendapat berkat dari tayangan video ini, dan jangan lupa share link channel kebenaran agar Anda bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oke, tonton terus ya video ini sampai selesai. Thank you, Tuhan memberkati. Mari kita awali dari Injil Yohanes pasal 18 ayat ke-37b. Jawab Yesus, "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bisa bersaksi tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kita sebagai orang percaya, seyogyanya kita adalah orang Kristen sejati. Untuk itu kita semua mutlak perlu mengenal kebenaran ilahi. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu. Dia adalah Sang Firman, Firman yang telah menjadi manusia. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kristus Sang Firman itu inkarnasi. Misinya menyatakan kasih yang maha besar itu diwujudkan dalam pelayanannya dengan cara ia bersaksi tentang kebenaran. Ia perlu menyatakan dirinya sebagai kebenaran, sebagai Sang Firman itu sendiri yang adalah Allah. Dan dari hal pemberitaan, kesaksian tentang kebenaran itu, oleh anugerahnya banyak orang boleh percaya terhadapnya. Di sini di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37 bagian B ini penting sekali kita melihat dan memperhatikan anak kalimat terakhir, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Artinya, tiap kita ini yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk percaya terhadap kesaksian tentang kebenaran itu, kita ini mendengarkan suara Sang kebenaran itu. Saya teringat seperti di dalam Injil Yohanes pasal 10, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik dan kita diumpamakan sebagai domba-dombanya. Domba-dombanya mendengarkan suaranya, mengenali suaranya, mendengarkan suaranya. Ini satu hal yang penting untuk kita cermati. Kita perlu mengenali suaranya, kita perlu mengenali suara kebenaran itu, dan kita mendengarkan suara kebenaran itu. Saudara, kita semua sebagai keturunan Adam mewarisi dosa keturunan, sehingga manusia hidup menjauh dari Dia, bahkan terpisah jauh dari kebenaran. Puji Tuhan bahwa kita yang telah percaya dan diselamatkan, kini kita menjadi murid-murid Kristus. Untuk itu kita perlu tinggal di dalam firman-Nya. Kita perlu belajar tentang kebenaran itu sendiri. Di dalam
Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-31 dan ke-32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi kita perlu mengerti, mengenal kebenaran, merespon, bahkan masuk, tinggal di dalam kebenaran itu. Inilah menjadi satu kriteria bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Dan janjinya adalah bahwa kita akan mengetahui kebenaran. Masuk di dalam sebuah persekutuan dengan Kristus memungkinkan kita untuk mengetahui kebenaran. Dan yang indah, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada satu jaminan, satu kepastian bahwa sang kebenaran itu, anak itu yang sudah memerdekakan kita, kita pun akan benar-benar merdeka. Merdeka dari belenggu dosa, dari ikatan kebiasaan hidup lama kita, tapi juga merdeka dari ketidakmengertian tentang kebenaran itu. Merdeka dari keraguan-raguan, merdeka dari ketidakpastian, karena firman itu sudah memerdekakan kita. Kita memiliki satu kepastian di dalam Tuhan. Nah, sebagai murid Kristus, kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke-16, 2 Timotius 3 ayat ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita percaya bahwa Alkitab firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah. Dan ketika kita belajar tentang kebenaran, kita mendapatkan banyak manfaat, berkat rohani, karena firman Tuhan itu akan mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Firman Tuhan juga akan menyatakan kesalahan, akan mengungkapkan hal-hal yang menjadi niatan-niatan, pikiran-pikiran, perasaan, perkataan yang tidak selaras dengan firman Tuhan itu sendiri. Roh Kudus mengingatkan kita, menyatakan kesalahan yang ada di dalam diri kita. Dan firman Tuhan itu juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ia sang firman yang sudah menjadi bagian di dalam diri kita melalui Roh Kudusnya yang berdiam di dalam roh kita. Ia bekerja mengingatkan kita akan setiap kebenaran yang sudah kita dengar, sehingga kita dimampukan memperbaiki kelakuan kita. Jadi bukan sekadar kelakuan yang terlihat baik secara lahiriah, yang mengikuti norma-norma hidup secara umum atau etika sopan santun, tetapi kelakuan yang benar-benar atas dasar kebenaran itu, sehingga perilaku kita adalah perilaku yang tulus, yang murni, yang muncul dari dalam hati kita. Sama seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya itu maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Artinya setiap pembaharuan itu akan keluar dari dalam diri kita. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan juga bermanfaat untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Ia menguatkan kita, ia menasihati kita, ia menghibur kita, tapi juga mendidik kita untuk terus tinggal di dalam kebenaran. Dan ketika kita tinggal dalam kebenaran, kita benar-benar tetap ada di dalam koridor menjadi murid Kristus. Puji Tuhan. Yang menarik adalah bahwa di dalam sejarah gereja yang panjang yang telah kita lalui selama belasan abad, kita kenal juga ada yang disebut sebagai abad-abad kegelapan. Ada satu periode di mana kebenaran itu begitu terbatas, karena hanya rohaniwan tertentu, hanya para rohaniwan yang boleh membaca Alkitab, sementara jemaat Tuhan, orang-orang percaya tidak boleh memiliki apalagi membaca Alkitab. Tentu mereka akhirnya jadi terpisah dari kebenaran itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa ada satu masa yang begitu panjang bahwa kebenaran itu terselubung. Kebenaran itu menjadi jauh. Kebenaran itu tertutup. Kebenaran itu terkubur. Tentu ini merupakan bagian dari terjadinya kemerosotan rohani gereja. Nah, hal ini pun sebenarnya secara faktanya sudah seakan-akan sudah berlalu. Tetapi jika kita cermati, banyak kebenaran yang sebenarnya pun juga masih belum tergali keluar. Mengapa demikian? Karena banyak kebenaran yang tidak diajarkan keluar dari mimbar gereja. Ada kebenaran-kebenaran tertentu yang kurang ditekankan, bahkan terpinggirkan dari mimbar gereja. Kita tahu bahwa kekristenan saat ini sudah bertumbuh memang, tetapi sayang sekali terbagi-bagi di dalam banyak aliran gereja yang masing-masing menganggap alirannya sendiri adalah yang paling benar, sementara aliran yang lain itu tidak selaras dengan kebenaran yang seharusnya. Tentu hal ini akan membingungkan orang Kristen. Maksudnya adalah kalau masing-masing menganggap dirinya benar, lalu aliran mana yang harus kita ikuti? Kebenaran mana yang adalah kebenaran sejati? Nah, tentu dalam hal ini kita perlu terbuka kepada Tuhan. Kita perlu berseru pada Tuhan. Kita mohon pengertian, hikmat, dan wahyu dari Tuhan bahwa kebenarannya itu dinyatakan di dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain selain kita perlu belajar kebenaran. Selain kita perlu mengejar kebenaran itu sendiri. Untuk itu kita memerlukan hamba-hamba Tuhan, hamba kebenaran yang memberitakan firman Tuhan secara terus terang. Hamba Tuhan yang berani berbicara, menyatakan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Mereka orang-orang yang lantang memberitakan kebenaran sejati. Mudah-mudahan ini menjadi satu kerinduan kita bersama. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini merupakan pesan dari Rasul Paulus kepada anak didiknya, Timotius, agar ia berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, penting sekali bahwa setiap
hamba-hamba kebenaran ini memberitakan, memperdengarkan perkataan kebenaran itu. Nah, ini menjadi satu penekanan kita di dalam pembelajaran bersama kita, bahwa kita penting sekali berdoa agar kita pun dapat mendengarkan kebenaran yang sejati itu. Video ini merupakan video yang pertama dari 2 seri, maka nanti kita akan berikutnya akan pada tayangan video berikutnya kita akan lebih melanjutkan lagi tentang topik mengenal kebenaran sejati. Oke, kali ini saya sampaikan di sini dan kiranya ini menjadi satu kebenaran yang menggugah kita, bahwa kita perlu belajar menjadi murid Kristus, sehingga kita pun juga perlu tetap tinggal dalam kebenaran, mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, yang akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terus maju di dalam Tuhan. Kita berjumpa pada video yang mendatang. Immanuel, Tuhan memberkati.